Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rahman, mahasiswa dari STAI Dr. KHZ Mutakin dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Adapun saya membuat video ini adalah untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester pada mata kuliah Ulumul Quran. Nah, pada kesempatan kali ini yang menjadi bahan materi atau bahan pembahasan itu adalah Ulumul Quran, yaitu dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir pada semester 2. Nah, sebelum lebih jauh pembahasan Ulumul Quran, kita harus tahu itu apa Ulumul Quran. Ulumul Quran adalah istilah yang merujuk pada kumpulan ilmu yang membahas segala hal yang berkenaan dengan Al-Quran, baik dari segi sejarah, struktur, pembacaan, penafsiran, kandungan, dan lain-lainnya. Nah, adapun secara etimologis, Ulumul Quran berasal dari kata ulum, yaitu jama dari kata mufradnya ilmun, yang berarti ilmu-ilmu. Dan Al-Quran adalah sebagai objek utama yang dibahas. Nah, secara terminologis, Ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang membahas segala aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Mulai dari proses turunnya, yaitu nuzulul Quran, kodifikasi, hingga teknik penafsiran dan pembacaan. Jadi segala sesuatu, segala ilmu yang membahas tentang Al-Quran, Ulumul Quran ini. Nah, apa sih tujuannya kita harus mempelajari Ulumul Quran? Nah, tujuan dari mempelajari Ulumul Quran adalah untuk memperkuat pemahaman kita terhadap Al-Quran, sehingga mereka tidak hanya mampu membaca saja secara tartil, tetapi mereka memahami isi kandungan di dalam Al-Quran serta prinsip-prinsip penafsirannya. Begitu. Selanjutnya, Al-Quran dan problematika kekinian. Al-Quran bukanlah kitab statis yang hanya relevan pada masa lampau, melainkan kitab yang dinamis dan terus menjawab problematika zaman sampai detik sekarang, yaitu zaman modern. Itu masih relevan Al-Quran, karena Al-Quran itu sifatnya global. Nah, di tengah krisis moral, sosial, spiritual umat, Al-Quran hadir sebagai solusi universal. Contohnya, dalam menghadapi keresahan batin dan tekanan hidup. Dikatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rod ayat 28 menyatakan, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran mampu memberikan jawaban atas problem kontemporer jika dipahami dan diamalkan dengan benar. Selanjutnya, Ulumul Quran atau ruang lingkup Al-Quran, ruang lingkup Ulumul Quran. Definisi sejarah ruang lingkup dan urgensi sejarah perkembangan Al-Quran, Ulumul Quran, tidak bisa dipaksakan dari masa kenabian. Tidak bisa dilepaskan dari masa kenabian, masa sahabat, hingga era kodifikasi ilmu Islam. Ruang lingkup Ulumul Quran meliputi pembahasan tentang wahyu, mushaf, tafsir, qiraat, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Nah, itu ruang lingkup Ulumul Quran. Dan urgensinya terletak pada peran sentral ilmu ini dalam menjaga orisinilitas dan integritas pemahaman terhadap Al-Quran. Selanjutnya yaitu ada nuzulul Quran dan kodifikasi mushaf nuzulul Quran. Nah, kodifikasi mushaf nuzulul Quran merujuk pada proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama berapa tahun? Selama 23 tahun, yaitu yang di Mekah dan yang diturunkan di Mekah dan yang diturunkan di Madinah. Yaitu menyesuaikan peristiwa yang terjadi pada umat Islam kala itu. Hikmahnya adalah untuk memudahkan pemahaman dan pengalaman. Kodifikasi Al-Quran terjadi dalam beberapa fase. Pertama, pada fase
Abu Bakar. Nah, pada fase Abu Bakar ini pengumpulan ayat-ayat dalam satu mushaf. Selanjutnya ada pada fase Utsman bin Affan, yaitu standarisasi bacaan Al-Quran dan penggandaan mushaf untuk disebarkan ke berbagai wilayah. Gitu. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Apa sih itu asbabun nuzul? Secara bahasa, asbabun nuzul dilihat dari segi bahasa, yaitu sebab-sebab turunnya ayat. Nah, metode penentuan asbabun nuzul adalah sebab-sebab atau latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran. Pemahaman terhadap asbabun nuzul sangat penting karena dapat membantu menafsirkan ayat secara tepat sesuai dengan konteks turunnya. Jadi, ayat-ayat Al-Quran ini diturunkan karena mempunyai peristiwa. Karena peristiwa suatu perkara begitu. Nah, metode pengetahuan asbabun nuzul dapat dilakukan melalui riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang menyaksikan langsung turunnya ayat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kaidah utama dalam memahami ayat berdasarkan asbabun nuzul adalah al-ibrah bi umumil labdi la bi khususil asbab. La bi khususis sabab. Yaitu bahwa hukum diambil dari keumuman lafaz, bukan kekhususan lafaz. Gitu. Selanjutnya ada munasabah. Apa sih itu munasabah? Munasabah adalah korelasi ayat dan surat munasabah. Berarti hubungan kesinambungan antara ayat satu dengan yang lainnya. Seperti ayat dengan ayat, surat dengan surat, ayat dengan surat, dan lain sebagainya. Atau antara satu surat dengan surat yang lainnya. Nah, ilmu ini penting untuk memahami konteks utuh sebuah surat, serta pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Quran secara keseluruhan. Contohnya adalah kolerasi antara Quran surat Al-Fatihah dan Quran surat Al-Baqarah. Nah, setelah memohon petunjuk dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, jawaban langsung diberikan melalui Quran surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Gitu. Ini yang disebut munasabah. Yang selanjutnya ada nasikh atau nasah wal mansuh. Nah, ini adalah ayat yang menghapus hukum ayat sebelumnya, yaitu mansuh. Tujuannya apa? Nah, tujuan dari nasih atau nasah adalah sebagai bentuk penyesuaian hukum syariat secara bertahap demi kemaslahatan umat. Contoh klasik adalah pengharaman khamar yang berlangsung dalam beberapa tahap. Dari hanya disebut madorotnya, kemudian dilarang saat sholat, hingga akhirnya diharamkan total. Begitu. Jadi diharamkannya khamar ini secara bertahap, tidak sekaligus. Selanjutnya ada muhkam dan mutasyabih. Nah, muhkam yaitu adalah ayat yang maknanya jelas dan tidak mengandung kemungkinan ganda, yang tidak harus dijelaskan secara sistematis, secara detail. Itu muhkam. Dan ada lagi yaitu mutasyabih. Apa mutasyabih? Yaitu ayat yang mengandung makna samar dan memerlukan penafsiran khusus. Begitu. Contoh muhkam, dirikanlah sholat. Nah, dirikanlah sholat ini tidak perlu dipertanyakan lagi karena sudah jelas. Nah, ini contoh ayat muhkam. Dan ada lagi ayat mutasyabih. Apa itu ayat mutasyabih? Contoh dalam Al-Quran, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ayat yang seperti ini harus ditafsirkan lagi. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat mutasyabih. Sebagian menyerahkan maknanya kepada Allah, dan sebagian mencoba menakwilkannya. Selanjutnya ada fawatih aswar. Fawatih aswar adalah huruf-huruf muqatta'ah atau surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah ini seperti alif, lam, mim,
Yasin, Toha, Nun, dan lain sebagainya yang muncul di awal beberapa surat. Nah, itu. Tujuan dan maknanya diperdebatkan ulama. Namun disepakati bahwa huruf-huruf ini memiliki rahasia ilahiyah yang tidak seluruhnya bisa dijangkau akal manusia. Tapi beberapa ulama ada yang memaknai ayat muqaddimah tersebut. Gitu. Selanjutnya ada qiraat. Apa qiraat itu? Nah, qiraat adalah ragam bacaan Al-Qur'an yang diterima secara mutawatir. Qiraat berbeda qiraat berbeda dalam hal vokal, panjang pendek harkat atau kata-kata tertentu gitu. Contoh seperti perbedaan bacaan Maliki Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin dalam surat Al-Fatihah. Ada yang membacanya mimnya itu panjang dan ada yang membacanya pendek. Gitu. Nah, qiraat ini terbagi menjadi 7. Sebenarnya itu tidak 7, ada banyak, tetapi yang paling unggul ini adalah 7. Ilmu ini penting, maksudnya qiraat ini penting karena memengaruhi aspek hukum dalam istinbat atau penggalian hukum. Selanjutnya ada i'jazul Quran. Apa itu i'jazul Quran? I'jazul Quran adalah kemujizatan Al-Quran. I'jaz berasal dari kata ajaza yang berarti melemahkan. Al-Quran disebut mukjizat karena tidak ada yang mampu menandingi gaya bahasa, isi, dan pengaruhnya. Gitu. Nah, kenapa sih Al-Quran diturunkan, memakai bahasa Arab intinya, tidak memakai bahasa yang lain? Karena kosakata di dalam bahasa Arab itu banyak sekali. Begitu. Nah, adapun jenis-jenis i'jaz. Pertama yaitu bahasa dan susunan kalimat. Yang kedua ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga kandungan hukum dan akhlak. Contohnya, Al-Quran menyebut proses penciptaan manusia. Quran surat Al-Mu'minun yang terbukti ilmiah. Jadi Al-Quran menyebutkan itu sesuai dengan ilmiah. Pada kenyataannya tidak begitu, tetapi ilmiah menyebutkan yang sesuai dengan Al-Quran. Selanjutnya ada ilmu tafsir. Nah, tafsir adalah ilmu yang membahas penjelasan makna ayat Al-Quran sesuai dengan konteksnya. Perbedaannya apa dengan takwil? Nah, jika takwil yaitu adalah tafsir fokus pada makna lahir, takwil pada makna batin. Terjemahan hanya pemindahan bahasa tanpa penjelasan konteks. Adapun macam-macam tafsir adalah pertama ada tafsir bil ma'sur, yaitu berbasis riwayat sahabat. Yang kedua ada tafsir bir ra'i, yaitu berbasis akal atau ijtihad. Selanjutnya ada tafsir ilmi, sufi, fikih, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada murojaah dan penguatan pada tahap akhir itu. Nah, murojaah ini apa? Nah, murojaah adalah pengulangan materi atau pengulangan yang sudah kita dapat, ilmu yang sudah kita dapat diulangi secara terus-menerus. Nah, pada intinya ulumul Quran ini adalah ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Kita harus mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran karena Al-Quran ini adalah pedoman bagi umat Islam. Ketika kita tidak mengetahui ilmu-ilmu Al-Quran, maka apa yang menjadi pedoman kita? Begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.